Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Prophet Story. Kali ini Prophet Story akan membawakan kisah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam merupakan Nabi serta Rasul kedua yang wajib kita ketahui. Nabi Idris alaihissalam ialah manusia pertama yang bisa menulis, pertama yang bisa menjahit pakaian, pertama yang bisa merawat kuda, dan pertama yang bisa berhitung. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkatnya ke dalam kedudukan yang tinggi. Bahkan di dalam kitab Ibnu Katsir, Al-Imam Abdullah bin Abbas bertanya pada Ka'ab, apa makna dari wa rafa'nahu makanan aliyya? Ka'ab berkata, di mana Nabi Idris pernah mendapat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat setiap hari dengan seluruh amalan Bani Adam. Seluruh amalan manusia setiap hari pahalanya untuk Nabi Idris alaihissalam tanpa mengurangi pahala mereka yang beramal. Nabi Idris alaihissalam memiliki nama asli Hanuh. Dalam agama Yahudi dan Nasrani, Nabi Idris alaihissalam dikenal dengan nama Henoch. Dalam kitab Qasas Al-Anbiya disebutkan bahwa para ahli tafsir berbeda pendapat. Tapi kenapa ia dinamakan Idris? Idris berasal dari kata darosah, yaitu belajar. Ia merupakan seorang nabi yang tekun dalam belajar. Masya Allah. Pernah dikisahkan ketika Nabi Idris alaihissalam sedang menjahit, datanglah iblis yang menyamar menjadi seorang laki-laki dengan membawa sebuah telur. Kemudian ia berkata, "Hai Idris, bisakah Tuhanmu memasukkan dunia ke dalam telur ini?" Nabi Idris pun mengetahui bahwa lelaki ini ialah iblis. Lalu beliau mengajaknya masuk ke dalam rumahnya agar ia dapat bertanya lebih leluasa. Dalam pikiran iblis, ia merasa bangga karena berhasil mengelabui Nabi Idris alaihissalam. Disangka iblis bahwa Nabi Idris alaihissalam tidak tahu bahwa ia adalah si iblis yang sedang merubah wujud. Terus iblis mengulangi pertanyaannya, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala sanggup memasukkan dunia ke dalam telur ini? Lalu Nabi Idris alaihissalam yang pada saat itu sedang memegang jarum jahit memberi jawaban, jangankan dalam sebuah telur, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memasukkan isi dunia ke dalam jarum ini. Seketika itu pun Nabi Idris alaihissalam memasukkan jarum ke mata iblis. Iblis pun kaget. Ternyata Nabi Idris alaihissalam tahu aku sedang mengelabuinya. Karena itu ia takut dan langsung kabur dan menghilang. Nabi Idris pun meneruskan menjahit pakaian. Di dalam kitab Jami'ul Ahkam Al-Qurtubi bahwasanya Nabi Idris alaihissalam berteman dengan malaikat pembawa matahari. Pernah ada kisah ketika Nabi Idris alaihissalam keluar dari rumahnya. Kulitnya Nabi Idris alaihissalam terkena sengatan panasnya matahari. Kemudian Nabi Idris alaihissalam takjub akan panasnya. Maka beliau berpikir, bagaimana susahnya malaikat yang bertugas untuk menjaga atau mengangkat matahari ini? Maka Nabi Idris alaihissalam pun berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabb, ringankanlah matahari ini dan kurangilah panasnya kepada malaikat yang kau perintahkan untuk menjaga matahari ini. Maka tiba-tiba malaikat penjaga matahari ini merasa panasnya berkurang dan juga beratnya semakin ringan. Sang malaikat pun
bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menjawab, sesungguhnya hambaku Idris alaihissalam memohon kepadaku agar meringankan pekerjaanmu. Kemudian sang malaikat berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, izinkanlah aku bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam." Maka bertemulah Nabi Idris alaihissalam dengan malaikat ini. Betapa mulianya Nabi Idris, sehingga malaikat pembawa matahari pun didoakan olehnya. Selain itu, diriwayatkan pula bahwa Nabi Idris alaihissalam dicintai oleh karangan para malaikat, terutama malaikat Israel. Malaikat Israel kagum akan ketakwaan Nabi Idris alaihissalam. Malaikat Israel berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar diizinkan bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Malaikat Israel turun ke bumi dalam wujud lelaki untuk menemui Nabi Idris alaihissalam. Sahabat Idris heran. Sahabatnya ini datang dalam wujud lelaki. Begitu datang dengan sosok periang dan membawa juga buah-buahan. Nabi Idris alaihissalam tidak dapat membaca bahwa siapa tamu ini. Nabi Idris alaihissalam belum tahu saat itu. Setiap kali Nabi Idris alaihissalam menawarkan makanan, lelaki itu selalu menolak. Karena malaikat tidak makan dan minum, akhirnya selama 4 hari ia tidak makan. Sang Nabi pun curiga. Dan akhirnya bertanyalah Nabi Idris alaihissalam, "Sebenarnya kau ini siapa?" Lalu dijawab olehnya, "Aku adalah malaikat maut, wahai Idris." Kata Idris, "Apakah kau datang untuk mencabut nyawaku?" "Tidak, aku hanya datang untuk berkunjung." Lalu Nabi bertanya lagi, 4 hari di sini, apakah engkau tidak mencabut nyawa orang?" Malaikat maut pun menjawab, "Banyak nyawa yang aku cabut, wahai Idris. Makhluk-makhluk itu bagai hidangan bagi aku. Jika aku mencabut mereka, bagai menyuap makanan. Jadi, tetap seperti biasa, aku tetap mencabut nyawa." Maka berfikirlah Nabi Idris alaihissalam. Karena ia berteman dengan malaikat maut, ia berkata, "Coba mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin merasakan bagaimana kalau nyawa aku ini dicabut. Bagaimana rasanya?" Kata malaikat maut, "Aku tidak mampu mencabut nyawa tanpa seizin Allah." Allah Subhanahu wa taala pun mengizinkan kepada malaikat maut untuk mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam. Lalu dicabutlah nyawa Nabi Idris alaihissalam. Setelah dicabut, Israel merasa sedih karena sahabatnya telah wafat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala izinkan lagi untuk mengembalikan nyawa Nabi Idris alaihissalam. Ketika nyawa Nabi Idris alaihissalam kembali lagi dan hidup, beliau berkata pada sang malaikat, "Wahai Israel, engkau kan sahabatku. Tetapi mengapa kau mencabut nyawaku dengan keras?" Israel menjawab, "Wahai Idris, belum pernah aku mencabut nyawa selembut ini, hanya kepadamu." Nabi Idris berkata lagi, "Selembut ini engkau bilang? Aku merasakan bagai kambing yang dikuliti hidup-hidup." Setelah merasakan sakaratul maut, Nabi Idris alaihissalam mewanti-wanti umatnya agar lebih bertakwa kepada Allah. Kemudian Nabi Idris alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melihat surga dan neraka. Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkannya. Kemudian Nabi Idris alaihissalam dibawa naik ke langit, diperlihatkan oleh malakul maut neraka.
Karena tidak sanggup melihat kengerian azab-azab yang ada di neraka, Nabi Idris pun pingsan. Setelah sadar dari pingsannya, ia mengajak Israil untuk membawanya ke surga. Ketika sampai di surga, Nabi Idris alaihissalam terpukau dengan kenikmatan serta keindahan surga. Bahkan ketika sudah sampai waktunya beliau kembali ke bumi, Nabi Idris alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ditempatkan di surga. Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengizinkannya. Wah, enaknya bisa tinggal di surga. Nah, sahabat Prophet Story, dari kisah Nabi Idris alaihissalam ini kita bisa memetik beberapa pelajaran. Seperti 1. Agar berdoa yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, membantu teman yang kesusahan. Ketiga, menjaga diri kita dari siksa api neraka yang amat dahsyat. Keempat, menjadikan surga sebagai motivasi untuk kita beramal soleh. Nama Nabi Idris alaihissalam disebutkan di dalam surah Maryam ayat 56 dan 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Idris. Innahu kana siddiqan nabiyya. Ayat 56. Dan ceritakanlah Muhammad SAW kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seseorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Ayat 57. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Demikianlah kisah Nabi Idris alaihissalam. Ketemu lagi sama kita di episode berikutnya. Tetap nonton Prophet Story hanya di Dalwa TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.